hari ini siapa, Van? Nah, klien kita hari ini tuh namanya Doni. Doni. Dia minta tolong kenapa? Ya, permasalahan itu dia lagi ribut sama istrinya. Entah kenapa sih dia bilang dia tuh curiga sama istrinya. Konon katanya kalau istrinya ini lagi ada hubungan spesial sama laki-laki lain. Nggak tahu ribut atau gimana, akhirnya istrinya memutuskan buat pergi dari rumah. Istrinya pergi dari rumah? Iya. Terus Doninya nggak nyoba nyari dulu gitu? Doni sih belum cerita ya dia udah nyari atau belum. Tapi ya dia minta tolong sama kita untuk cari tahu keberadaan istrinya dan kebenaran apakah benar si istrinya tuh ada kedekatan spesial sama orang lain gitu. Ini kan masalah keluarga. Iya. Dan Doni di sini kan sebagai kepala keluarga. Secara nggak langsung kan itu menunjukkan kayak Doni ini nggak mampu membimbing keluarganya sendiri ya. Ya, emang benar sih kata lo yo. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh bantuin dong. Mungkin Itu kan menurut pendapat gua aja, soalnya kan Doni laki-laki. Udah punya anak belum sih, Mbak? dia belum cerita sih masalah tentang anak. Dia cuma Belum cerita. cerita permasalahannya dan inti permasalahannya. Jadi lebih baik kita tanya aja langsung ke Doni deh. Udah janjian di mana, Mbak? Udah. Ini dia bilang janjian di dekat rumah dia sih. Di rumah dia. Dekat rumah dia. Ini bener? Ini depan. Iya benar nih dia megang handphone habis Kok, teleponan sama kok dia kita. naik motor? Iya ya. Kok dia naik motor? Bentar, sini aja, Mas. Coba. Coba tanyain. Ini ya? Iya. Oh iya. Hai Fatia. Halo, saya Mario. Nik, Mas kok naik motor? Iya, kok bawa motor? Ini saya baru dapat informasi, istri saya jalan sama orang lain. Untuk itu saya mengikutin. Saya minta tolong sama Mas Mario, ikut saya yuk. Bentar, orang lain maksudnya orang lain? Saya kurang tahu. Lebih baik kalau untuk lebih jasa ikut saya yuk. Loh, ini gimana? Bareng-bareng. Enggak nanti aja. Tapi ini motor belum ada. Nanti keburu hilang. Iya. Gini aja, ya udah, Fatia naik mobil, biar nanti kita kontak-kontakan aja. Nanti gua telepon lah ya. Ya, ngomong ya. Ya. Jadi kita baru ketemu sama klien, sama Mas Doni ini. Tapi dia tuh udah bawa motor dan dia bilang ternyata dia tuh habis ngeliat istrinya. Nggak tahu gimana sih dia nggak jelas tadi ngomongnya karena buru-buru kan. Jadi sekarang kita ngikutin Mario karena Mario sama gue pisah akhirnya. Dia naik motor sama Mas Doni, sedangkan gue sama Tim naik mobil. Tapi dia nggak tahu ini mau kemana sih sebenarnya. Gue bingung deh. Aneh banget soalnya. Perjanjiannya kan kita nggak ada ngomongin motor di awal. Kok belok sih? Iya nih, kayaknya. Iya. Dia ngasih sen kanan nih. Belok Mas. Dia belok. Mas Bas, belok. Ini mau kemana ya? Tuh. Kok nggak ada sih? Tadi kita jalan kemari kan? Iya, tadi ke sini. Balik cuma jalan lurus. Yo, Mario. Hey. Ini tempat apaan? Ngapain kesini sih? Hati-hati, Mas. Ya, tadi kita ngikutin sampai sini kan, dia masuk sini terus nggak ada. Nggak tahu kemana. Tadi ngikutin ke sini. Iya, Dia beneran masuk sini emangnya? Iya, Benar. Belok kanan masuk sini. Terus di sini udah nggak tahu dia kemana. Sepi loh ya. Salah lihat kali, Mas. Bener yang belok ke kanan nggak sih? Belok ke kanan, serius gue juga ngeliatin dari tadi. Cari bawa dulu yuk. Coba dong speed team dong, salah satu nyari ke sana dong. Oke. Mari ya. Coba ya. Itu jatuh. Lu yang tadi bonceng istri saya. Siapa lo?
istri saya kemana? Lu siapa? Gue suaminya. Lu seharusnya kalau mau boncengin istri saya izin dulu sama lakinya. Mas Doni, tenang dulu dong, ini apaan sih? Malah dorong-dorong orang. Udah deh. Tenang dulu. Itu Pak, tolong Pak. Ada apa? Udah. Ada apa sih? Dia boncengin istri saya tanpa izin saya. Tenang lu, emang siapa lu? Gua suaminya. Ini teman gue. Tadi saya lihat dia boncengan sama si Risa, Bang. Tanpa izin saya cemburu dong. Maksudnya nggak pulang-pulang gitu? Lah iya. Ya itu kan istri lo. Mana gue tahu? Gimana sih lo? Bentar. Ini abang tuh siapa sih? Saya abang Riz. Abangnya istrinya Mas Doni? Iya. Oh. Saya minta maaf, Bang. Alah, bisa maaf segala lo, Hah? Lo ngapain nyalain orang lo? Harusnya lo tahu sendiri, dan lo tahu sendiri ya lo kesalahan lo. Bukan nyalain orang kayak gini. Ini apa nih kamera sekarang? Lo pergi sama kamera lo. Pergi! Udah. Tadi abangnya istri Mas. Iya. Abang kandungnya Risa. Dan tadi yang cowok tadi Mas kenal nggak? Nggak kenal. Kenapa malah? Iya tadi kan istri Mas diboncengin dia kan, kalau nggak salah. Tapi pengakuan dari abangnya Risa katanya temennya abangnya Risa. Nih gue nanti istri Mas kemana nih? Ya justru itu. Tadi ke arah sini. Ini deh Mas, Mas kan minta bantuan sama kita. Iya. Cuma sebenarnya kita ini masih belum paham nih permasalahan Mas itu seperti apa. Ya sudah beberapa hari ini istri saya udah jarang pulang. Saya curiga dia lagi jalan sama orang lain. Dan mungkin dari keluarga istri juga ikut campur untuk memisahkan saya. Pasti ada ikut campur dari orang tuanya atau keluarganya. Bentar. Mas kok bisa nuduh sampai orang tuanya ikut campur? Memang Mas ada bukti? Ya kita buktikan aja nanti Pak. Makanya saya minta tolong sama Mas Mario sama Mbak supaya bantu saya. Nah, enggak maksudnya kalau nggak ada apa namanya tadi? Bukti juga kita juga takutnya malah jadinya nuduh kalau nggak ada bukti yang suuzon kuat. ataupun fitnah Iya. kan? Nah, coba deh tadi Mas sempat bilang juga ada keluarga yang sempat nggak setuju. Itu maksudnya keluarganya gimana emang sama Mas? Ya pokoknya intinya mereka tidak setuju dengan pernikahan saya dengan istri saya, makanya mereka berusaha untuk memisahkan saya sama istri saya. Kita juga belum tahu, Masa sebenarnya udah punya anak apa belum sih? Saya udah punya anak 2. Oh sudah punya Udah anak? punya anak 2. Iya. Harusnya nggak mungkin dong kalau masalah nggak setuju. Toh anak Mas sudah 2 loh. Oh, maksudnya memisahkan, maksudnya cara memisahkan itu apa tuh? Mertua saya juga nyuruh-nyuruh si Risa untuk pulang ke rumahnya. Ya, si Risa didoktrin supaya pisah sama saya. Didoktrin buat pisah sama Mas? Iya. Mas bilang istri Mas pulang ke rumah ibunya, Iya. mertua Mas kan? Iya. Ya menurut gua wajar nggak sih Iya. kayak begitu? Ya nggak bisa begitu Mas, saya kan kepala keluarga. Iya juga sih, sebagai istri emang harusnya nurut sama kepala keluarga, tapi gimana ya? Sekarang mau nyari kemana? Ntar salah lagi. Mendingan besok aja deh kita pikir dulu, kita atur strateginya, kita atur waktunya. Bisa kan? Gitu ini kan masih sore, masih bisa lah cari sejam atau 2 jam kan lumayan ini. Kan udah gua bilang ya, ntar kita salah lagi gimana? Ya kalau bisa saya jangan ditunda-tunda aja saya. Ya saya ngerti sih maksud Mas. Mas pengen ketemu istri Mas, pengen ketemu sama anak-anak Mas, pasti kangen kan? Iya. Ya, Berarti kita hari ini selesai dulu ya? Ya. Kita lanjut besok ya. Nanti Mas kabar-kabar aja ya. Ya, terima kasih Mas Maria. Yaudah. Mbak Fatia. Ya. Ini udah berapa hari loh, Pak? terus kenapa emang? Ya enggak. Gue pikir dia udah menyelesaikan masalahnya sendiri. Gara-gara dia kan kita jadi pending 1 klien lagi kan. Ya tapi kan yo, masalah dia belum beres.
kebetulan aja kan dia tadi pagi ngubungin kita. Ya udah, mendingan kita beresin aja dulu dia. Gimana? Bukannya nggak mau ngebantu, Fat. Cuman kan udah lama dia nggak ngasih kabar, tiba-tiba ngasih kabar. Yo kan kasihan yo. Ini udah sini aja, Mas Bas. Mas Bas udah di sini aja. Halo Mas Doni. Terima kasih udah mau datang, udah mau ketemu saya. Iya. Ini mau makan dulu di sini. Makan kita sambil ngobrol. Oh ya udah, boleh. Baksonya enak. Di dalam ya. Oh iya. Silakan duluan. Silakan Mas Mang. Iya, iya. Al-Fatihah situ. Ya, Masnya geser deh. Mas, ini udah berapa hari Mas tuh nggak ngontak kita, nggak ada kabar ke kita. Sebenarnya Mas kemana sih? Kita bingung loh. Saya udah beberapa hari ini lagi ngumpulin bukti-bukti tentang pelakuan istri saya dan informasi di mana keberadaan anak dan istri saya. Mas udah dapat belum bukti ataupun informasi? Sudah banyak informasi yang santer, istri saya seperti inilah, kelakuannya seperti inilah. Intinya pas kejadian yang di pemancingan kemarin yang saya berantem dengan temannya abang ipar saya. Mungkin abang ipar saya cerita ke mertua saya seperti inilah, saya difitnah. Bentar Mas, difitnah kayak apa maksudnya? Ya, saya pernah bicara dengan mertua saya supaya jangan ikut campur masalah keluarga saya. Saya pengen keluarga saya tuh utuh, harmonis. Tapi mertua saya pengen benar-benar memisahkan saya dengan istri saya. Saya minta tolong sama Mbak Fatia dan Mas Mario, tolong bantu saya. Temukan keberadaan anak dan istri saya. Tapi Mas udah dapat informasi belum keberadaan istri Mas itu di mana? Sampai saat ini belum dapat keberadaan istri saya di mana. Belum tahu juga. Belum tahu. Nah, gini deh Mas. Mas jujur sama kita. Sebenarnya sebelumnya Mas ada masalah apa sih sama keluarga istri Mas? Mungkin Mas pernah berantem atau apa? Setiap kali saya cekcok berantem dengan istri saya, keluarga besar selalu ikut campur, pengen misahin saya, kata saya nggak boleh seperti inilah, seperti itulah. Saya kan kepala keluarga. Saya pengennya istri saya nurut apa sama menurut mas saya lah. Tapi apa yang yang dibicarain keluarga istri Mas itu yang kayak yang Mas sebut fitnah itu nggak benar kan? Nggak benar itu. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Sudah 2 minggu saya nggak ketemu anak dan istri saya. Jangankan seminggu, sehari juga saya kangen banget mas. Menurut informasi akuratnya sekarang istri saya ada di rumah mertua saya. Di rumah mertua Mas? Iya. Berarti di rumah ibunya istri Mas? Iya. Kita harusnya cepet-cepet sih kalau udah masalah anak sih, yuk apalagi ayahnya mau ketemu sama anak-anaknya udah 2 minggu lagi kan. Ya, saya kangen banget mbak. Tapi Mas yakin nggak ada di sana? Saya yakin istri saya lari ke sana mas, ke rumah ibunya. Rumah mertua Mas di mana? Daerah Lenteng Agung, nanti saya kasih tahu dia kalau udah sampai rumah. Dari Lenteng Agung? Iya. Ya udah, kita berangkat sekarang aja gimana? Nanti saya udah pesen makan dulu dah. Oh, udah pesen? Iya. Oh, ya udah boleh deh, makan dulu aja lah. Terus habis itu langsung berangkat ya Mas? Iya iya mbak. Oh, udah Nah. pesen ya. Iya. Makasih. Iya. Kasih. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Ya, makan semua dulu aja yuk. Pesen-pesen yuk. Ayo silakan. Ya, ya, ya. Iya. Jauh juga ya rumahnya. Ya, agak jauh juga mas. Tapi bentar lagi nyampe kok, agak masuk ke dalam. Ini belok sini. Iya. Belok kanan mas. Oh sini belok kanan ya? Iya. Mbak, mas, itu rumah mertua saya. Tapi emang saya kangen sama anak dan istri saya. Tapi untuk memastikan istri saya ada apa nggak di dalam rumahnya, saya tunggu di sini aja. Kok tunggu di Oh, sini? di sini. Gimana mau mastiin kalau Masnya di sini? Ya kita Takut. turun aja yuk. Aku tuh nanti saya ribut sama mertua saya. Kalau Mas datang ngomong baik-baik ya nggak mungkin ribut juga kan? Enggak, mas, mbak. Mertua saya kalau ngeliat muka saya pasti ya bawaan emosi, maunya berantem. Ya kan belum dicoba Mas, kita coba aja dulu kan ada saya dan Mario juga. Jangan ya mbak, mas.
Takutnya nanti sia-sia kalau saya ikut masuk ke dalam. Oh, gimana, Pak? Ya, Kita turun aja. turun aja deh. Ya udahlah, kita coba turun aja lah kayak biasa ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Salah. Bu, benar dengan rumahnya ibunya Bu Lisa bukan ya? Iya. Oh, kenalin. Dari mana ya? Kenalin Bu, saya Fatia. Kenalin Bu, saya Mario. Iya. Mau nanya Bu, Risanya ada nggak ya? Soalnya kita udah nyari-nyari Risa. Nggak ketemu. Risanya nggak ada. Tapi maaf ya, ini ngapain kesini? Ada apa ya? Gini. Bu, begini. Sebenarnya kita itu teman lamanya Risa. Nah, teman lamanya Risa kebetulan kita udah lama nggak ketemu kan, pengen ketemu aja sama Risa. Cuman dari kemarin kita nyari-nyari susah. Kita udah kehilangan kontak, jadi makanya kita dapat kabar katanya ini rumahnya ibunya Risa, makanya kita ke sini. Siapa tahu Risanya di sini. Ya cuman pengen ngobrol-ngobrol aja sih Bu. Risanya ada nggak Bu di sini kalau boleh tahu? Lagi nggak ada Mas, lagi pergi Risanya. Oh, berarti bener tinggal sini. Maaf Mas, ini ada apa ya? Kok ada kamera segala? Nah itu dia Bu, kayak yang saya bilang tadi, kita tuh temennya Risa, pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol aja. Ini Ya, tapi ada apaan dia pakai kamera segala? nggak ada apa-apa Bu, cuman pengen ngobrol aja. Berarti boleh nggak Bu kita nunggu Risa di sini? Tapi Mas, kok Mas bisa tahu sih ke sini? Kita taunya dari suaminya si Doni. Doni? Iya. Ngapain ngurusin si Doni? Bukan ngurusin Doni Bu. Udah. Saya udah muak dengan dia. Bukan begitu Bu, kita kan di sini nyariin Risa. Iya. Kita cuman dapet. Iya, tapi Mas ngapain juga ngurusin si Doni? Udah Mas pergi aja deh. Loh emang ada apa sih Bu? Ya udah pergi. Jadi Mas sama Mbak ini disuruh si Doni. Bukan gitu Bu. Bukan Bu. Bukan. Pergi sana. Bu tenang dulu deh Bu, boleh nggak Ya Bu kita bukan tenang, ngapain juga ngurusin orang? Si Doni itu udah gak bener. Makanya anak saya tuh kabur dari dia. Nah, gimana Bu maksudnya? Udah pergi sana. Bu, boleh ngobrol bentar-bentar nggak? Gak bisa. Tahu nih. Kalian nggak bisa. Lu semua kan yang ketemu gue di pemancingan, lu ngapain sini ya? Nggak Bang, ini boleh nggak Bang ngobrol sebentar aja baik-baik Bang? Lu ngapain lu bawa kamera kayak gini? Bang. Hah? Lu kamera ngapain Bang, bawa kamera ngobrol. gini? Lu Benar. begini sini nggak? Hah? Bang, bentar dulu, kita cuma ngobrol baik-baik aja Bang. Udah pergi aja. Campur keluarga orang, ha? Bukan mau ikut campur Bang, kita cuma pengen ngobrol. Kalau bukan ikut campur ngapain kayak gini-gini? Hah? Kita kan cuma sebentar aja ketemu sama Risa. Usir. Disuruh suka si Doni? Ya mungkin. Oh, jadi lo digusur sama si Doni Doni gimana? Enggak, Jangan pengecut kayak gitu! Oke, Mas tenang dulu, Ibu tenang dulu, Bu. Begini, di sini kita itu cuma pengen menjembatani permasalahannya Doni sama istrinya. Di sini kita tuh cuma pengen menolong, bukan ingin mempersulit ataupun bikin tambah masalah lagi. Iya kenapa sih Mas? Ini kan kasihan loh, Doni tuh belum ketemu sama anak-anaknya, sama Risa juga istrinya. Apa salahnya sih kalau Gitu. Salah dia sendiri. Gue nggak mau tahu ya, gue nggak mau. Lu udah kesini semua. Kawan. Gue mau kawan. Doni. Bentar Dia di dulu, mobil kan? Dia di mobil kan? Iya, tenang dulu, tenang. Lo jangan pergi ke gue lo. Hah? Pergi sana, pergi. Bang, Bang. Udah, Bang. Iya, udah. Ya, kita pergi. Iya, udah. Udah, kita pergi. Dari tadi kalau begini kan? Ikut campur aja Makanya urusan gue orang. bilang jangan ikut campur keluarga gue. Asal Mas tahu ya, hah? Doni itu orangnya kasar. Sama anak-anaknya juga kasar, sama ibunya juga kasar. Bukan hanya omongan, tapi mulutnya juga kasar sama tangannya. Benar itu. Hah? Makanya jangan ikut campur. Mana si Doni? Mana? Di mobil kan? Gua mau Kasih Bukan, aja. Mas, tenang dulu, Mas, tenang. Awas. Udah. Iya, kita keluar. Kita pergi. Dari tadi juga gue bilang, lo tuh pada pergi. Ini halaman gue. Iya. Ngapain sih Iya. ngurusin si Doni? Bukan yang ngurusin, Bu. Kita tuh cuma mau bantu, Bu. Iya. Ya, udah, ayo. Pergi. Udah. Jer, udah, ayo, Bang. Kamu jadi pahlawan. Udah. Bel. Pahlawan ya? Kan jadi pahlawan. Udah, cabut. Itulah keluarganya, Mas. Bertahun-tahun saya rumah tangga diusuk-usuk mulu. Jalan yang
keterlaluan banget sih ibu mertua Mas. Kok kayak gitu sih sikapnya? Ya nggak tahu loh, Mbak. Emang seperti itu kelakuannya. Tapi emang bener setiap kali ketemu Mas marah-marah kayak begitu? Pokoknya apapun yang berhubungan sama Mas Doni itu selalu marah-marah kayak begitu? Iya, Mas. Saya sebagai kepala keluarga nggak pernah dianggap oleh mertua saya. Mas belum pernah coba ngobrol baik-baik gitu? Secara keluarga besar, antara keluarga besar begitu? Antara keluarga Mas dan keluarga istri Mas? Ya sudah, tapi mereka meremehkan saya. Apa ya bikin anaknya pada akur ini malah digituin terus. Mana tadi ibu mertua Mas galak banget lagi. Iya deh. Ya gimana bisa betah sih kalau begitu? Kalau gue sendiri juga nggak bakal betah kalau kayak begitu. Nggak kasihan apa sama menantunya? Kangen pengen ketemu sama anak-anaknya. Ini malah dihalang-halangi, malah dicegah. Sabar ya Mas ya. Ya, Mas. Ini udah sore kayak begini, gini aja deh Mas. Mending kita antar Mas pulang. Mas coba tenangin diri dulu biar nggak kebawa emosi juga. Iya. Ya, kita lanjut besok aja gimana? Baik, Mas Apa-apa? Farid. Ya, Mas sabar dulu deh. Mungkin ntar kita cari cara biar gimana caranya Mas bisa lebih cepet ketemu sama anak-anak Mas. Ya. Kita cari jalan keluarnya lagi nanti lah ya. Yaudah yuk Mas Bas yuk. Kita antar Mas Doni pulang ya. Mas saya. Oh ini rumahnya Mas. Mati deh. Iya. Oh, nggak usah. Yang penting kita udah tahu rumahnya Mas. Jadi besok kalau kita kesini lagi bisa langsung gitu. Iya. Mampir dulu sebentar. Ya, Ya udah lah ya. Ngomong-ngomong, takut. Doni kemana aja? Pantesan di sini. Cari-cari. Banyak Bang Doni nggak ada di rumah. Mas Doni. Ngapain Mas. sini? Saya lagi banyak masalah. Doni ibu kangen sama Gitu kamu sih, Mas. nak. Mas, ini ibu Mas. Ya, ini ibu sama adik saya. Oh. Apa kabar kamu nak? Loh, itu sama anak kamu kemana? Mas. Kok? Mas. Oh, ini kita di mana? Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih? Ya samperin aja jangan yo. Maaf ya, kayaknya Mas Doni lagi. Ada apa sih Mbak sebenarnya? Nggak tahu kenapa. Kayaknya harus pulang dulu deh ya Mbak. Soalnya saya nggak enak. Ya udah tapi gini deh Mbak. Yaudah saya minta kontaknya Mbak deh. Jadi saya bisa nyari kabarnya Mas Doni dari Mbak. Kalau nggak saya langsung nanya. Oke, boleh Mbak. Yaudah. Tapi itu di dalam nggak apa-apa beneran. Nggak apa-apa kok. Maaf ya, mohon maaf sekali. Maaf ya. Mbak. Yaudah deh makasih ya Mbak. Nggak enak kalau misalnya maksa juga. Iya. Dulu sama orang tuanya gitu. Makanya. Sama ibunya. Ini tuh permasalahannya apa ya? Banget sih. Aduh, tapi yo mungkin dia masih emosi kali ya. Kebawa tadi pas ribut sama mertuanya. Ya ke bawah emosi, cuman bukan berarti diluapin sama ibunya sendiri dong. Ya mungkin dia lagi kalut ya. Ya udahlah kasihan juga sih yo. Apanya yang kasihan nih? Kasihan ibunya lah. Astagfirullahaladzim. Udah deh kita nanyain itu ntar aja. Namanya juga lagi pada emosi. Udah, lu juga jangan emosi dong. Nggak bisa kalau ngatur ibu gitu. Ya sama, tapi ya udahlah.
jadi hari ini tadi pagi tuh adanya nelfon gue, katanya Doni tuh udah nggak mau keluar kamar sejak kejadian ribut-ribut kemarin sama ibunya. Kita juga nggak tahu sebenarnya mereka tuh ngeributin hal apa, kita nggak tahu. Cuman yang dikhawatirin sama adenya adalah Doni ini nggak mau keluar kamar udah berapa hari ini. Ini gue jadi heran deh. Bukannya yang pertama kali minta tolong itu kan si Doni. Iya. Kenapa sekarang malah adiknya yang jadi minta tolong kita buat menolong si Doni? Nah justru itu ya, mungkin adanya khawatir dan dia taunya kan terakhir ketemu itu sama kita kan. Doni bareng sama kita pulangnya. Dan dari situlah dia emosi terus. Yaudah deh, kita sekarang rumahnya aja. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Halo. Ya, apa kabar Mbak? Gimana, Mas? keadaannya? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol di dalam aja ya, Mas. Ya udah yuk. Gimana keadaan Mas Doni sekarang? Ya, dari beberapa hari kemarin juga Mas Doni nggak keluar kamar Mbak. Mas, sampai buat makan aja kita harus sediain kebutuhan. Nggak tahu deh dimakan atau enggak. Kalau kita ketok-ketok pintu kamarnya, yang ada dia malah marah-marah. Ya udah sekarang Mas Doninya gimana ya Mbak? Sebenarnya masih di kamar. Saya panggil dulu ya Mbak. Ya. Ada sana pergi. Don ini kita Don. Bisa nggak ngobrol sebentar? Kita keluar. Don. Doni, Mas. Mas, Kenapa sih Mas? Gini deh Mas, mending kita ngobrol di depan aja biar enak ya. Mas Doni ini kenapa sih malah ngurung diri di kamar? Saya sangat kangen sama istri dan anak saya. Ya kita ngerti Mas kangen sama anak istri. Tapi bukan gitu caranya dong Mas. Kita tuh berhari-hari nungguin kabar dari Mas. Kalau misalnya emang Mas mau ketemu sama anak istri ya usaha, bukannya kayak gitu ngurung diri di kamar. Terus ribut-ribut malah sama adik sama ibu. Saya harus bagaimana, Mbak? Jadi gini Mas, selama beberapa hari ini Mas nggak ngasih kabar kita udah melakukan pencarian sendiri. Dan sebenarnya kita udah tahu di mana istri Mas berada. Terus anak dan istri saya di mana? Jadi kita sempat ngelihat istri Mas ada di rumahnya mertua Mas. Jadi saya harus bagaimana, Mas? Ya gimana? Sekarang terserah sama Mas. Kalau Mas mau memperjuangkan, ya kita harus kesana mau nggak mau. Mau saya. Saya sudah kangen sekali sama anak dan istri saya. Yaudah kita berangkat sekarang. Mas. Mana? Kan lupa pamit sama ibu. Hati-hati ya, Doain Nak. ya, Bu ya. Hati-hati. Ya, doain. Semoga ketemu Mas Doni. Iya. Ya gitu Bu. Kita pamit ya Bu ya. Terima kasih. Pamit dulu ya. Makasih ya tadi udah kabarin ya. Assalamualaikum Bu. Mas Doni, ini kan kita mau ngebantuin Mas buat ketemu sama istri Mas di rumah mertua Mas. Nah, cuman sebelum kita sampai ke sana, mending kita sholat maghrib dulu aja ya. Ini kan tadi kan lumayan macet, tapi masih keburu sih. Loh, Mas, Mbak, katanya mau nemuin saya sama anak dan istri saya.
Malah diajak sholat gimana sih? Mas kok malah emosi sih? Ini kan nggak ada salahnya kita sholat dulu mampir sebentar. Jadi kelamaan mbak, saya udah keburu kangen. Ya walaupun kangen kan, tapi sholat kewajiban, tetap nggak boleh ditinggal. Udahlah, mending kita sholat dulu aja. Lagian juga sholat sebentar aja, nggak akan makan waktu lama juga. Nanti waktunya keburu habis, kelamaan. Waktu keburu habis gimana? Ya nggak mungkin lah waktu keburu habis, yang ada waktu sholat maghribnya yang keburu habis. Ini depan masjid nih. Ya udah tuh. Nah, depan masjid kan? Udah kita sholat dulu aja Mas Bas ya. Biar Mas tuh juga tenang, jangan kebawa emosi mulu bawaannya. Nanti kita kan sekarang mau ke rumah mertua Mas kan. Nanti pas nyampe sana, mendingan kita intai dulu deh, daripada kayak kemarin kan pas kita kesana malah jadi ribut-ribut gitu kan. Gimana jadi bisa ketemu anak dari sisanya? Dan kalau gitu kita nanti dulu ya arah dari kita gimana ya, biar ntar kita di sana nggak ada ribut lagi. Kali ini masih ikutin cara kita aja dulu, oke? Bener kan itu semua? Itu rumah saya. Ya, itu bener istri Mas ya? Bener. Mbak. Apaan sih nih? Loh, enggak Mbak, ngobrol bentar aja Mbak. Mbak, Ini apaan sih? Matiin iya iya Mbak, iya. Enggak, Mati, Mbak, ini mati cuma lampu aja. cuma lampu aja Mbak. Cuma lampu aja. Mbak tenang dulu, kita cuma mau ngobrol aja kok, Mbak. Sebenarnya gini, Mbak. Suami Mbak minta tolong sama kita Buat nyariin sama Mbak. anak Mbak. Lagi ngapain sih Mas sama Mbak tuh bantuin dia? Dia tuh emang orangnya tuh jahat. Sama saya aja nggak peduli, sama anaknya juga nggak peduli. Jahat. Sama orang tua saya aja nih, nuduh yang enggak. Mbak. Sama orang tuanya sendiri aja juga begitu, ngelawan. Bentar, Gimana saya nggak ninggalin dia? bentar, Ninggalin Mbak. gitu, Mas. Sebentar, Mbak. Mbak kalau nggak peduli, dia ngapain minta tolong sama kita buat nyariin Mbak? Lagi juga ngapain sih Mbak Lamas bantuin dia? Saya ngerasain, saya ngalamin, saya ini istrinya. Nah, soalnya Mas Doni tuh ngobrol sama kita, ngomong sama kita kalau yang nggak peduli itu sebenarnya Mbak. Enggak, dia yang nggak peduli sama keluarganya. Loh. Dia nggak nafkain sama sekali. Loh justru kan malah keluarga Mbak yang nggak nerima kehadiran Mas Doni. Iya. Kita udah Mbak, pernah semuanya itu bohong, bohong, semuanya itu bohong bohong. dari mana buktinya? Saya nih Mbak yang ngalamin, bukan Iya. dia. Mbak, dengerin Dia tuh deh. emang bohong, semuanya yang diomong dia semuanya itu bohong. Iya Mbak tenang Saya dulu. ngalamin. Coba dengerin penjelasan dari kita. Jelasin deh waktu kita kemarin kesini. Kita datang ke sini ngobrol baik-baik sama ibu Mbak. Cuman kita malah diusir begitu ibu Ya Mbak. gimana nggak diusir? Emang dianya itu emang begitu. Ibu saya aja nih dituduh sama dia. Biar saya tuh katanya pisah sama dia. Dia tuh pikirannya selalu negatif dulu sama keluarga saya tuh. Emang dia suka membalikin fakta, emang. Balikin fakta Emang iya. apaan? Enggak,
Mas Doni pernah cerita sama kita kalau Mbak jalan sama laki-laki lain dan kita bener-bener pernah ngeliat Mbak boncengan sama cowok lain. Kita itu sengaja, Mbak. Lagi pula dia itu teman kakak abang saya. Gitu. Karena dia tuh selalu pikirannya tuh negatif Bu ke saya. Tapi beneran, Mbak nggak bohong. Yang kasar tuh sebenarnya suami Mbak atau Mbak? Iya Mas, yang kasar itu suami saya. Dia emang nggak pernah nafkain anaknya, kasar sama saya. Masa sih? Aku nggak percaya loh. Selama ini malah bicarain terus loh Mbak, dia khawatir banget sama Mbak. Enggak. Makanya saya nggak mau lagi sama dia begitu, dia selalu kasar sama saya. Sama orang tua saya aja selalu nuduh yang enggak. Saya tuh dicapek, bener-bener dicapek Mbak. Mbak tuh salah bantu orang, bener-bener salah bantu orang, bukan Mas Doni yang dibantu. Kenapa sih harus bantuin dia? Bisa. Kamu mau apa sih Mas? Ayo pulang. Ini Mana kita? Mas, Bisa. Mas Doni! Mas Doni sakit lagi. Mas, lepasin Mas! Danis! Doni, kamu ngapain kesini? Ibu nggak usah ikut campur. Saya mau bawa Risa pulang. Risa anak saya. Biar bagaimanapun Risa tetap istri saya, Bu. Tenang Risa memang istri kamu, tapi kamu sudah jahat sama anak saya. Mas Doni jangan gitu dong. Jahat kamu. Saya pulang. Mas! Bisa. Bisa pulang Risa. Nggak mau! Mas, nggak mau! Mas, lepasin Mas! Bener ribut semua. Ada apa nih ribut-ribut? Saya mau bawa pulang istri saya, Pak. Iya, tapi jangan ribut. Ini wilayah saya. Saya RT di sini. Saya tahu, Pak. Biar bagaimanapun dia tetap istri saya, Pak. Halo, polisi. Mas. Jangan ribut. Tenang, dengar saja. Saya ini RT di sini. Lebih tenang. Jadi ribut Kan udah janji sama kita tadi nggak akan ribut-ribut. Udah, kalau begitu. Kalau memang itu masalahnya, kita lebih berusaha di dalam. Ngapain di jalanan? Malu-maluin aja. Bisa nggak bisa orang ngomong baik-baik? kan udah janji. Ya? Ayo, Bu. Mulai yuk. Ini ada apa sebenarnya? Saya mau bawa pulang istri saya, biar gimana pun tetap istri saya. Ini, Pak. Bapak harus tenang dulu, walaupun ini istri Bapak. Jangan ribut di wilayah saya. Ini RT saya, Pak. Saya mesti ikut campur dah, ini istri saya, Pak. Dengar dulu. Kita harus bermusyawarah, walaupun ini istri Bapak. Saya tahu ini istri Bapak. Sudah hampir sebulan Pak dia nggak di rumah. Ya, makanya ceritakan sama saya, biar kita selesaikan dengan musyawarah. Kan beres, enak. Oke, lu jelasin baik-baik di sini. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Anak-anak mana? Astaga. Bisa tenang nggak, Pak? Bisa tenang nggak? Nggak bisa, Pak. Biar gimana pun dia tetap istri saya. Jadi maunya apa, Bapak? Saya mau bawa pulang istri saya. Saya tahu. Saya RT di sini. Bapak harus tenang. Nggak boleh ribut di wilayah saya. Saya RT di sini. Menguasai wilayah sini. Enak aja biar orang marah. Ah, Bapak mau saya ikut campur dah. Ini warga saya walaupun istri Bapak. Pak, gimana ini? Saya mau bawa pulang istri saya. Enggak, saya nggak mau pulang. Saya udah cukup menderita, Mas. Kamu ngomong apa, Risa? Saya pulang. Mas, bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Nggak mau pulang. Sekarang begini. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Apa sebenarnya, Bu? Mbak Risa coba jelasin, Mbak Risa. Apa bener Mas Doni ini kasar banget sama keluarga Mbak? Iya, dia selalu kasar. Ah, bohong itu. Iya, Tenang, Mas. sama ibu saya juga kasar. Nggak peduli sama anaknya. Mana ada seorang ibu memisahkan kita, tahu nggak? Nggak baik itu. Tenang dulu. Kamu aja tahu mikirnya negatif dulu. Tenang. Dia ceritakan ceritanya dulu. Kisahnya dulu. Diam. Kenapa dia begitu? Emang selalu begitu kebiasaan suami? Iya. Harus nggak boleh begitu, Mas. Dia nggak boleh istrinya sendiri. Ya, ibu nggak usah ikut campur.
Gak boleh begitu, Mas. Ini ibu kamu sendiri loh. Kamu belum belajar Sopan sedikit. Ayo Risa pulang, ayo Risa. Tunggu dulu. Tenang dulu. Gimana istri lo mau balik kalau lu kayak begini? Marah-marah. Mungkin bener yang diomongin istri lo ya kalau lu tuh kasar banget orangnya. Harus tenang, Mas. Selesaikan masalah dengan musyawarah. Gak boleh kepala panas. Bisa ayo pulang, Risa. Baru Mas. jadi kasih tahu. Udah, sekarang tanya baik-baik deh Mbak Risa. Mbak Risa mau pulang nggak sama suami Mbak? Enggak. Gue mau pulang. Aku nggak mau pulang kalau Mas belum berubah. Tuh, dengar kata istrimu tuh. Risa, aku masih sayang kamu. Enggak. Gue nggak mau pulang kalau Mas Doni nggak berubah. Risa, aku janji aku akan berubah. Risa, aku benar-benar minta maaf. Enggak, Mas. Kamu pasti bohong. Aku janji aku akan berubah. Enggak. Pasti kamu bohong, Mas. Bisa. Enggak. Aku benar-benar minta maaf, Risa. Aku minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf jangan sama aku doang. Sama anak kamu jangan kamu telantarin. Sama ibu aku. Sama ibu kamu. Iya, aku janji aku akan berubah. Aku nggak bohong, sayang, Mas. Aku janji aku nggak bohong. Janji. Iya, janji. Janji nggak telantarin aku. Iya, Risa, aku Anak janji. kamu. Ya. Maafin aku ya, Risa. Ya, Mas. Bu, saya minta maaf ya, Bu, kalau saya punya salah, Bu. Maafin saya ya, Bu, ya. Tapi kamu jangan buat kesalahan lagi ya. Iya, Bu. Sayangi Risa, Doni. Iya. Ya, ibu maafin. Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini kita dibohongin. Kok tega banget ya? Ternyata selama ini yang kasar tuh Doni, bukan istrinya. Ini emang jangan-jangan dia ditinggalin istrinya juga karena dia kasar sama orang tuanya, apalagi kasar sama istrinya. Anak-anaknya gimana ya? Pastilah. Orang istrinya tadi juga bilang kayak begitu kan? Pintar banget memutar balikan fakta sih dia. Ya udah lah ya. Ya, yang penting alhamdulillah mereka sekarang semua udah berkumpul. Doninya juga udah berusaha ngobrol baik-baik sama istrinya. Ya, kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya yang ada di sini. Kalau jadi keluarga itu harus nggak boleh marah-marah, nggak boleh gampang emosi, apalagi menjadi seorang kepala keluarga kan. Komunikasi emang selalu harus dijaga. Bener banget. Yaudah ya, kita balik kantor. Kita di kantor aja ya? Ya kan udah ada Pak RT Iya sih. yang menjembatani mereka sekarang. Yaudah yuk. Yuk semua yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sepatutnya atau seharusnya seorang istri berada di dalam rumahnya bersama dengan suami dan keluarganya. Bahkan dalam sholat berjamaah saja itu hanya untuk laki-laki, untuk para suami. Perempuan sholat di dalam kamar di rumahnya. Namun memang saat kezoliman sudah tidak lagi bisa dicegah, seorang suami yang berlaku kasar, yang kalau menurut Al-Quran adalah faddan ghalidhal qalbi, artinya apa? Berhati keras dan kemudian berlaku kasar sehingga kemudian memaksa istrinya meninggalkan rumah. Dan ya di sini keluar rumahnya seorang istri dalam keadaan terpaksa dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian di dalam tayangan tadi sebenarnya keluarga dari suami yang berlaku kasar ini sebenarnya mengetahui, sepatutnya sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Apabila kita menyaksikan satu kemungkaran, apapun kemungkarannya, karena di sini keras dan kasarnya suami kepada istri adalah merupakan satu kezaliman dan kemungkaran. Nah, sepatutnya keluarga bisa mencegah dengan tangan. Dan kalau tidak bisa, dengan lisannya. Sampaikan bahwa ini
adalah sesuatu yang menyimpang dari aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan mempertahankan rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.